Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulada Ali dengan NIM L0211811305 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan beserta mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Keanekaragaman Fitoplankton sebagai Indikator Pencemaran di Perairan Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Proposal penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Teluk Parepare merupakan salah satu daerah perairan yang memiliki potensi besar di Sulawesi Selatan dan memiliki tingkat pencemaran laut yang tinggi. Menurut Nugroho tahun 2006, pelimpahan dan komposisi fitoplankton sangat erat kaitannya dengan perubahan kualitas air yang terjadi di perairan. Adanya keberadaan fitoplankton di suatu perairan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kualitas suatu perairan. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa keanekaragaman fitoplankton sebagai indikator tingkat pencemaran dan untuk menganalisa kualitas perairan Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Manfaat penelitian ini untuk memberi informasi tentang keanekaragaman jenis spesies fitoplankton serta untuk mengetahui kondisi kualitas perairan di Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. Pertama, pengertian fitoplankton. Fitoplankton ialah makhluk hidup atau organisme yang hidupnya melayang mengikuti arus air dan berukuran sangat kecil, sehingga bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop yang mampu hidup berfotosintesis, dan fitoplankton merupakan produsen utama di lingkungan perairan menurut Panini 2016. Fungsi fitoplankton. Dalam pembentukan rantai makanan, fitoplankton ini berperan sebagai produsen primer atau yang biasa kita sebut sebagai produsen. Sangat pentingnya fitoplankton bagi rantai makanan di laut karena sebagai produsen utama yang memberi sumbangan atau tunjangan terbesar pada produksi primer total yang dapat menentukan kesuburan dan kualitas perairan dan sebagai sumber daya hayati perairan. Kemudian, parameter penentuan kualitas air. Pertama, suhu. Kedua, BOD atau Biochemical Oxygen Demand. 3, pH, derajat keasaman. Yang keempat, DO, oksigen terlarut. Yang kelima, kekeruhan dan kecerahan. Hubungan fitoplankton dengan kualitas air. Fitoplankton berperan sebagai indikator terbaik dalam menentukan adanya pencemaran. Fitoplankton mudah untuk dianalisa dan dapat diidentifikasi yang membuat mereka di suatu perairan menjadi indikator pencemaran yang baik. Fitoplankton berfungsi sebagai salah satu dari parameter ekologi yang dapat menggambarkan keadaan kualitas perairan. Keberadaannya di suatu perairan dapat dijadikan indeks untuk status kualitas suatu perairan. Kita bisa melihat apakah perairan tersebut dalam keadaan tercemar atau tidak. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini kita laksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dengan lokasi penelitian di perairan Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk analisis kualitas air dan identifikasi planktonnya kita lakukan di Laboratorium Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. Alat dan bahan. Alat yang kita gunakan dalam penelitian meliputi plankton head, mikroskop, kamera, pH meter, botol sampel, termometer, tipe tetes, objek gelas, sesi Briggs, refraktometer, dan buku identifikasi plankton. Untuk bahan yang kita gunakan adalah Lugol 1%, Aquades, sampel fitoplankton, dan air sampel yang kita ambil di Teluk Parepare, Sulawesi Selatan. Prosedur penelitian. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan di perairan Teluk Parepare, Sulawesi Selatan pada siang hari yang dimana telah terdapat sinar matahari karena pada saat itu fitoplankton akan melakukan proses fotosintesis. Pengambilan sampel dilakukan pada 6 titik sampling
menggunakan metode sampel random. Metode pengambilan data menggunakan metode survei dan laboratorium. Fitoplankton diambil menggunakan plankton net dengan nomor 25 dan kemudian diletakkan di botol sampel yang sudah kita beri label. Untuk sampel fitoplankton yang telah diperoleh, kita identifikasi jenis fitoplanktonnya dengan bantuan mikroskop yang berpedoman pada Sahlan 100 tahun 1982 dan Newell tahun 1977 serta Yamagis tahun 1976. Sebagai data penunjang, kita lakukan pengukuran parameter kualitas air yang meliputi pH, suhu, dan salinitas yang kita lakukan 2 kali sehari pada saat pengambilan sampel fitoplankton pada masing-masing lokasi penelitian. Kemudian analisis data, keanekaragaman spesies fitoplankton kita hitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon, Wiener, dan Oldham tahun 1971 dengan rumus H aksen sama dengan minus sigma PI, IN, PI, S, LI sama dengan 1. Keterangan H aksen merupakan indeks keanekaragaman atau indeks diversitas Shannon-Wiener. Kedua PI atau jumlah individu masing-masing jenis. NI adalah jumlah individu. N jumlah total individu semua paksa atau biomasa pada suatu komunitas. Kriteria pencemaran yang kita jadikan sebagai patokan yaitu H aksen lebih kecil daripada 1, yang artinya keanekaragaman rendah, komunitas biota tidak stabil, dan kualitas air tercemar berat. Kemudian 1 lebih kecil daripada H aksen, tapi H aksen lebih kecil daripada 3, atau yang artinya keanekaragaman sedang, stabilitas komunitas biota sedang, dan kualitas air tercemar sedang. Terakhir adalah H aksen lebih besar daripada 3, yang artinya keanekaragaman tinggi, stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima stabil, dan kualitas air bersih. Data keanekaragaman fitoplankton yang kita peroleh dikumpul dalam bentuk tabulasi dan selanjutnya kita analisis secara deskriptif. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan tentang hasil proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.